Halo, shalom Bapak Ibu, saudara yang kami kasihi dan yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, saudara berada. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan, kita diberi sehat dan kuat, kita dipelihara, dilindungi dan dijagai Tuhan, diberkati Tuhan. Sesungguhnya kita patut bersyukur atas segala anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, kembali bersama kami mengundang saudara untuk menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Kiranya pujian kita menyenangkan hati Tuhan dan kita dapat menikmati, merasakan hadirat Tuhan menjamah hidup kita lagi. Puji Tuhan. Mari saudara kita persembahkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami penuh kemuliaan-Mu, kami penuh kemuliaan-Mu, kami penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, kami penuh kemuliaan-Mu, kami penuh kemuliaan-Mu, kami penuh kemuliaan-Mu. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, oh, sucilah Tuhan. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Oh,
semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita katakan pujian ini bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari bersama kita katakan pujian kita. Kau Bapa yang mengasihiku,
Kau Bapa yang mengasihiku, kasih-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihiku, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kasih-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Mari kita sediakan hati kita untuk merenungkan nasihat firman Tuhan yang ya dan amin. Ya pasti mengingatkan kita, menasehati, mendidik dan mengajar kita, sehingga kita beroleh nasihat firman Tuhan yang memberkati hidup kita. Mari saudara, kita sediakan hati kita. Kita katakan ujian ini dalam sikap doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan.
Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia. Kuatkanlah imanku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia. Kuatkanlah imanku ya Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia memimpinku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Dia memimpinku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke air yang tenang oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Itulah yang menghibur aku. Haleluya. Urapi pikiran hati dan roh kami Tuhan. Urapi nasihat-Mu buat kami, biar kami beroleh nasihat firman Tuhan yang menguatkan, yang menasehati, yang mendidik kami semua. Kami membuka hati kami untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Sang sumber segala kasih karunia, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya dalam kesempatan ini pun kami mau mengajak saudara untuk merenungkan nasihat firman Tuhan. Kira-kira kita mau diingatkan dalam hal apa untuk kesempatan ini. Untuk itu saudara, saya mengajak saudara untuk mendengarkan satu ayat pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 103 ayat 17. Mazmur 103 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Lalu ayat yang ke-18 dia berkata demikian, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan dan yang ingat untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita renungkan nasihat firman Tuhan dalam kesempatan ini dengan judul demikian, Dia Allah kita tidak berubah. Sekali lagi, Dia Allah kita tidak berubah. Kekasih-kekasih Tuhan, sesungguhnya untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Dia Allah yang kita sembah tidak akan pernah berubah. Apa yang kita membaca dari kitab Mazmur 103 ayat yang ke-17 itu, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka sesungguhnya Allah yang kita sembah untuk selama-lamanya, Dia tidak akan pernah berubah. Lalu kita mau mengajukan pertanyaan, dalam hal apa Allah yang kita sembah itu tidak pernah berubah dan untuk selama-lamanya? Maka kita bisa dapati jawabannya demikian. Yang pertama, Dia Allah yang kita sembah tidak akan pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dalam kasih-Nya. Dia tidak akan pernah berubah dalam kasih-Nya kepada semua umat ciptaan-Nya. Bahkan kepada orang yang berdosa, sekalipun dia masih hidup di dalam dosa, tetapi ketika dia diingatkan oleh nasihat firman Tuhan, ketika hatinya dijamah oleh Roh Kudus, lalu dia datang kepada Allah dan berkata, "Ya Tuhan, aku telah berdosa, aku telah melanggar perintah-Mu, aku telah memberontak, aku telah tidak setia kepada Tuhan." Lalu datang kepada Tuhan, maka Allah pasti membuktikan Dia tidak berubah untuk selama-lamanya dalam kasih-Nya. Bukankah kita masih ingat teks firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kermizi, Tuhan bisa buat menjadi putih seperti salju. Dan itu hanya dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, Dia Allah yang kita sembah tidak pernah berubah sampai selama-lamanya dalam hal kasih-Nya. Lalu yang kedua, dalam hal apa Allah yang kita sembah tidak pernah berubah? Maka Alkitab akan memberi jawabnya dalam kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasa-Nya masih tetap ya dan amin. Masih tetap dapat dirasakan oleh anak-anak Tuhan, memulihkan hidup, memberi kekuatan, menyembuhkan sakit penyakit, memberi kekuatan dan penghiburan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah dalam kasih-Nya dan juga dalam kuasa-Nya. Dia berkuasa menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala isinya. Dia berkuasa mengatur segala-galanya dengan cara yang ajaib. Dia juga berkuasa atas kehidupan umat ciptaan Tuhan. Dia berkuasa atas hidup orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia berkuasa bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kita manusia yang terbatas, tetapi Allah yang kita sembah tidak pernah berubah dalam kuasa-Nya.
Yang ketiga, dalam hal apa Allah yang kita sembah tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah tidak akan pernah berubah dalam kesetiaannya bagi umat ciptaan Tuhan. Jika Allah berjanji dalam firman-Nya, Dia mengasihi semua orang. Dia menantikan orang-orang jahat untuk berubah. Dia menantikan orang-orang berdosa untuk minta pengampunan. Maka Allah yang tidak berubah itu akan tetap membuktikan diri sebagai Allah yang tidak berubah dalam kesetiaannya. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan umat ciptaannya, Allah yang kita sembah tidak akan pernah berubah dalam kesetiaannya bagi umat ciptaannya. Betapa sukacitanya anak-anak Tuhan ketika kita mempercayai firman Tuhan. Karena kesetiaan yang dibuktikan dalam kasih yang besar, Yesus Kristus harus dikorbankan bagi kita yang percaya kepada Dia. Kesetiaannya tidak berubah. Ketika Dia melihat orang-orang berdosa, Dia masih tetap menantikan. Dia masih tetap menantikan. Dia masih tetap menantikan sampai kita datang kembali kepada Tuhan. Minta pengampunan, hidup lebih lagi di dalam Tuhan. Hidup membaktikan diri lagi kepada Allah. Kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan genapi janji itu. Yang terakhir, yang keempat, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang tidak akan pernah berubah atas janji-janji firman-Nya. Dia yang sudah berjanji dan kita percaya Alkitab menuliskan, kita imani dalam hidup kita. Kita berkata, aku percaya janji-Mu, ya Tuhan, Engkau sudah sediakan yang terbaik, Engkau akan mengerjakan yang terbaik, Engkau akan berbuat yang terbaik, Engkau akan memberi yang terbaik. Janjinya tidak akan pernah berubah bagi anak-anak Tuhan. Bagi orang-orang percaya, Dia tidak akan pernah berubah atas janji-janjinya. Manusia bisa berubah atas janji yang dia ucapkan. Tetapi Allah yang kita sembah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak akan pernah berubah. Kasih-Nya turun-temurun sampai kepada generasi berikut. Itu tidak akan pernah berubah. Lalu ada pertanyaan demikian, saudara yang kekasih. Jika Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah, tetapi mengapa ada orang yang berkata demikian? Mengapa ada orang yang bertanya seperti ini, saudara yang kekasih? Dan kalau kita adalah salah satu yang pernah mengajukan pertanyaan ini dalam pengiringan kita, dalam perjalanan hidup rohani kita, maka perhatikan baik-baik, saudara. Pertanyaan itu demikian, mengapa saya tidak mengalami, mengapa saya tidak menikmati kasih, kuasa, kesetiaan, janji-janji Tuhan yang tidak berubah itu? Mengapa saya tidak menikmatinya? Mengapa saya tidak mengalaminya? Sedangkan Allah adalah Allah yang tidak berubah dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam kesetiaannya, atas perjanjiannya. Bahkan Alkitab katakan kasih-Nya untuk selama-lamanya bagi umat ciptaannya. Tetapi mengapa ada orang yang berkata, mengapa aku tidak menikmatinya? Mengapa aku tidak mengalaminya? Maka jawabnya demikian, saudara. Yang pertama, jawabannya adalah kurang
mempercayai atau mungkin tidak tulus hati untuk mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Seseorang boleh berkata dia adalah pengikut Tuhan, tetapi sikap perbuatannya, hatinya tidak seutuhnya mempercayai Tuhan. Hal yang kedua, mengapa ada orang yang berkata, saya tidak mengalami kasih, kesetiaan, kuasa dan janji Tuhan. Sementara firman Tuhan katakan, dia tidak pernah berubah. Mengapa saya tidak mengalaminya? Maka jawaban yang kedua, kita hidup tidak setia di dalam Tuhan. Kurang setia. Kalau kita menghadapi masalah, baru kita datang kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi kesulitan, baru kita datang kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi persoalan, baru kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan. Sementara ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita diberi keberhasilan, diberi kesempatan untuk menikmati banyak anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, kita lupa mengucap syukur. Kita lupa berkata, Tuhan, ini adalah anugerah-Mu dalam hidup kami. Itu jawabnya, saudara. Mengapa kita tidak mengalaminya? Mengapa kita tidak merasakannya? Karena kita hidup tidak setia di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa ada orang yang berkata, aku tidak mengalami kasih, kuasa, kesetiaan dan janji-janjinya? Mengapa saya tidak dapat menikmatinya? Jawabannya, saudara yang kekasih, karena kita pasti mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Sedangkan kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Tidak ada orang yang berhasil dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Dia pasti akan ada di titik tertentu untuk berkata, aku membutuhkan pertolongan dari kekuatan yang lebih besar. Aku membutuhkan campur tangan dari kekuatan yang besar, yang lebih besar. Maka saudara, jauhkanlah sikap ini. Selalu mengandalkan kekuatan dan kemampuan dalam hidup ini. Lalu yang terakhir, mengapa ada orang yang berkata, saya tidak menikmati, saya tidak merasakan Allah yang tidak berubah itu? Pasti jawabnya demikian, karena kita tidak menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Ketika kita tampil sebagai seorang anak Tuhan yang tidak menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh bagi Allah, maka lihatlah, kita pasti akan sulit menikmati dan merasakan Allah yang tidak berubah dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, atas janji-janjinya, dalam kesetiaan-Nya. Kita akan sulit merasakan dan menikmati itu. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat menikmati Allah yang tidak berubah itu dalam hidup kita? Kalau ada orang di sisi yang lain berkata, aku tidak dapat menikmatinya, aku tidak merasakannya, tetapi berikut bagaimana kita dapat menikmati dan merasakan Allah yang tidak berubah itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, lihat, hiduplah dalam sikap hati yang tampil dengan takut akan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Bagi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah berani berbuat sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah berkata, aku bisa tanpa campur tangan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan berkata, Tuhan, aku akan lakukan ini dan itu dalam penyertaan-Mu, dengan pertolongan-Mu. Itu adalah sikap dari orang yang takut akan Tuhan.
kita akan menikmati Allah yang tidak berubah dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam kesetiaannya, atas janji-janjinya, jika kita hidup dalam sikap hati takut akan Tuhan. Yang kedua, kita akan menikmati Allah yang tidak berubah dalam kasih, kuasa, kesetiaan, bahkan dalam janji-janjinya yang ya dan amin. Firman Tuhan berkata, jika kita belajar terus-menerus melakukan nasihat firman Tuhan. Tentu nasihat firman Tuhan pasti menuntun kita kepada apa yang Allah inginkan, apa yang Allah maksudkan bagi orang-orang percaya. Belajarlah untuk melakukan nasihat firman Tuhan, karena kita pasti dibawa kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Hal yang ketiga, bagaimana kita dapat menikmati Allah yang tidak berubah itu dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam kesetiaannya, atas perjanjiannya. Yang ketiga, kita harus berani berpegang teguh kepada janji-janji firman Tuhan yang kita baca di dalam firman Tuhan, yang kita dengar, yang kita renungkan. Kita harus berani berpegang teguh. Kita harus berani berkata, Tuhan, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Ya Tuhan, aku percaya firman-Mu, aku tidak meragukannya. Ketika kita berani berkata demikian, maka lihatlah kita akan menikmati Allah yang tidak berubah. Yesus Kristus yang tetap sama itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Dalam kasih, dalam kuasa, dalam kesetiaan, atas janji-janjinya. Dia tidak akan berubah. Dia akan menggenapi apa yang kita percayai dari kebenaran firman Tuhan. Maka sesungguhnya saudara yang kekasih, sampai hari ini pun Allah yang kita sembah tidak akan pernah berubah. Sampai kapanpun Dia Allah yang kita sembah tidak akan pernah berubah. Kitalah yang seringkali berubah dari hidup setia menjadi hidup tidak setia. Dari hidup taat mulai hidup tidak taat. Dari belajar melakukan firman Tuhan mulai melonggarkan nasihat firman Tuhan. Tanggalkan sikap itu. Kembalilah kepada apa yang Allah inginkan. Percayalah Allah yang kita sembah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak akan pernah berubah. Kalaulah saudara yang kekasih dalam kesempatan ini merindukan, mengharapkan Allah yang tidak berubah itu membuktikan Dia tidak berubah dalam hidup kita, maka tanamkanlah dalam hati kita dengan sungguh-sungguh. Hiduplah dalam sikap hati yang takut akan Tuhan. Belajarlah untuk melakukan nasihat firman Tuhan. Peganglah dengan teguh janji-janji Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan dari nasihat firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus meremakan nasihat firman Tuhan ini dalam pikiran, hati, dan dalam roh kita. Supaya ketika kita melangkah, kita tetap percaya Allahku yang kusembah adalah Allah yang tidak berubah. Dia mengasihiku, Dia setia bagi kami. Dia Allah yang tidak berubah, janji-janjinya bagi kami, kuasanya masih tetap terjadi dalam hidup kami. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara yang kekasih. Mari kita sediakan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita dalam kesempatan ini. Dengan menundukkan hati bersama-sama, kita mau satukan hati dan iman kita. Haleluya. Mari kita katakan pujian kita dalam sikap doa. Allah kuasa melakukan segala
perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Mari dengan iman kita katakan bersama, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, saudara yang kekasih. Kita mau naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, kami bersyukur dalam kesempatan ini lagi ya Tuhan. Engkau sudah menuntun, memelihara, menjaga, melindungi hidup kami. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan kami bisa melihat. Sesungguhnya Tuhan masih tetap hadir di tengah-tengah setiap aktivitas kami. Sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, buat pertolongan, buat perlindungan. Terima kasih buat campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Engkau masih tetap kerjakan dalam kehidupan kami. Kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat kami. Saudara-saudara kami yang sementara menghadapi masalah dan persoalan, kami berdoa bersama-sama Tuhan. Genapilah janji-Mu, genapilah nasihat firman-Mu itu yang kami dengar, yang kami baca dan kami renungkan. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah dalam kasih-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam kesetiaan-Mu, bahkan atas janji-janji-Mu yang dipercayai oleh setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Ketika mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka izinkan lagi mereka ya Tuhan menikmati Allah yang tidak berubah itu. Jadilah jawaban dalam setiap doa dan harap, dalam setiap persoalan dan masalah yang dihadapi setiap anak-anak Tuhan. Mereka yang bergumul di tengah-tengah keluarga, berdoa dan bergumul buat anak-anak, bahkan bergumul buat usaha dan pekerjaan. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang memberkati mereka di tempat mereka bekerja dan berusaha. Jauhkan mereka, usaha mereka dari rancangan jahat manusia, dari rancangan kuasa kegelapan. Tetapi pemeliharaan-Mu yang ajaib menaunginya. Beri kekuatan kemampuan bagi kami semua. Setiap kali kami beraktivitas,
Kami melakukannya dengan cara dan sikap yang terbaik, dengan mengandalkan Tuhan, berharap pertolongan dari Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bawa dalam doa kami, saudara kami yang mengalami gangguan kesehatan, apapun sakit penyakit mereka, sementara mereka dirawat di rumah, di klinik, ataupun mungkin di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, mereka yang membuka hati, berharap kesembuhan itu hadir, Engkau menjamah mereka. Kami berdoa mohon belas kasih Tuhan, buktikan Tuhan Engkau tidak berubah, menjamah memulihkan mereka, sehingga mereka sehat dan kuat oleh karena belas kasih Tuhan dan kuasa-Mu yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kami juga ingat dalam doa saudara kami yang ada di luar daerah ini. Mungkin mereka sementara dalam perjalanan, Tuhan jaga dan lindungi mereka sampai tiba di tujuan. Bahkan semua urusan yang mereka kerjakan, Tuhan yang menolong memampukan mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negeri kami tercinta ini. Kami sungguh bersyukur jika hari-hari ini kami menyaksikan, melihat dan mendengar penurunan orang-orang yang terpapar virus corona. Kami bersyukur Tuhan dengan cara yang terbaik yang telah dilakukan para pemimpin kami untuk mengendalikan, untuk mengurangi, bahkan Tuhan untuk mencegah masyarakat kami lebih jauh lagi, lebih parah lagi dari virus corona. Terima kasih Tuhan buat para pemimpin kami yang telah Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan bagi kesehatan yang terjamin untuk masyarakat kami di negeri ini. Kami bersyukur buat para pemimpin kami yang telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara yang terbaik. Kami rindu Tuhan menaikkan doa kami, lalukanlah virus corona ini dari daerah kami, dari negeri kami, bahkan dari atas muka bumi ini. Biar kami ada dalam hidup suasana kehidupan yang normal kembali. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau sanggup berbuat karena Engkau Allah yang tidak berubah sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa memberkati para pemimpin kami. Berkatilah juga ya Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, para pejabat di tingkat pusat, di tingkat daerah, bahkan sampai di pelosok sekalipun. Tuhan beri mereka hikmat untuk melakukan apapun yang mereka harus lakukan dengan pertolongan Tuhan, dan semua dapat dirasakan oleh masyarakat kami di negeri ini. Berkati TNI Polri, berkati para medis, berkati para guru, bahkan semua instansi yang dikerjakan oleh umat Tuhan. Beri kepada mereka yang harus melakukan tugas itu kekuatan, kemampuan dan hikmat supaya semua berjalan bagi kemajuan bangsa dan negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga ingat dalam doa saudara kami yang ada di luar daerah yang kami dengar sementara mengalami bencana banjir, tanah longsor. Ya Tuhan, beri kekuatan kepada saudara kami, beri kemampuan kepada pemerintah daerah untuk ikut menanggulanginya, bahkan maju terdepan untuk menanggulanginya. Dan masyarakat yang sementara mengalami musibah itu, mereka bisa keluar dari kesulitan dan persoalan yang berat yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur atas masyarakat kami di negeri ini, karena ternyata meskipun kami berlainan keyakinan, berlainan budaya dan bahasa suku, bahkan Tuhan berlainan banyak hal dalam strata masyarakat kami ini, tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang menjamah hati kami semua, sehingga kami pun bawa dalam doa, Tuhan jamalah supaya kami semua dapat saling menerima, saling mengasihi, saling menguatkan, tidak saling mencela, tidak saling menghina, tidak saling merendahkan, meskipun kami berbeda satu dengan yang lain.
Kami mau hidup dalam suasana damai di negeri kami tercinta ini. Biarlah Bhinneka Tunggal Ika itu dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat kami. Berkatilah kerukunan umat beragama, berkati para pemimpin agama, supaya semua berita yang disampaikan, supaya semua pemberitaan yang disampaikan mendatangkan kesejukan, menghadirkan kesejukan bagi masyarakat yang mendengar. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa buat daerah kami. Tuhan memberkati para pemimpin, Tuhan memberkati masyarakat, bahkan Tuhan memberkati juga setiap usaha yang dikelola di daerah kami. Biarlah masyarakat kami dapat menikmati kemakmuran dan keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur telah Tuhan izinkan bersama-sama dengan saudara kami yang turut menyaksikan tayangan ini. Kami menaikkan pujian penyembahan kami mendengarkan nasihat firman-Mu, dan kami pun menaikkan doa syafaat kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam kesetiaannya, atas janji-janjinya bagi kami umat pilihan Tuhan. Kami kembalikan pujian hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, Sang sumber segala kasih karunia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari di penghujung pertemuan kita dalam kesempatan ini, kita bangkitkan terus iman dan harap kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Puji Tuhan saudara yang kekasih, Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam kasih-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam kesetiaannya, dan atas janji-janjinya. Dari gedung Philadelphia, kami akan tetap menaikkan doa untuk setiap saudara kami dimanapun berada. Keluarga Philadelphia dan semua yang turut menyaksikan tayangan ini. Dengan iman kami berdoa dan berharap serta berkata, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu di lain kesempatan. Puji Tuhan.